warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yuandini, NPM 2051010415 dari Prodi Ekonomi Syariah semester 5 kelas E. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang sumber daya alam yang dapat diperbarui dan tidak dapat diperbarui untuk memenuhi tugas UTS pada mata kuliah Ekonomi Sumber Daya Alam dan Lingkungan. Yang pertama, sumber daya alam yang dapat diperbarui. Sumber daya alam yang dapat diperbarui adalah sumber daya alam yang dapat diusahakan kembali keberadaannya oleh manusia. Artinya, walaupun sumber daya alam tersebut dipergunakan atau dimanfaatkan oleh manusia, tetapi manusia dapat mengusahakan kembali sumber daya alam tersebut sehingga tidak khawatir habis, karena manusia bisa memperbarui sumber daya alam tersebut. Sumber daya alam yang dapat diperbarui dapat dikelompokkan menjadi sumber daya alam hayati dan sumber daya alam non-hayati. Sumber daya alam hayati berasal dari makhluk hidup, dan sedangkan sumber daya alam non-hayati berasal dari makhluk hidup. Yang pertama, sumber daya alam hayati. Sumber daya alam hayati adalah sumber daya alam yang ada di permukaan bumi dan hidup, antara lain hewan dan tumbuhan. Sedangkan yang sumber daya alam non-hayati adalah sumber daya alam yang ada di atas permukaan bumi dan di bawah permukaan bumi, tapi tidak hidup, seperti tanah dan udara dan air. Solusi pelestarian sumber daya alam yang dapat diperbarui. Pada dasarnya, sumber daya alam yang dapat diperbarui memang bersifat kekal dan akan selalu tersedia. Tetapi, bukan berarti penggunaannya dilakukan seenak hati, sebab jumlahnya juga dapat menipis, bahkan bisa habis apabila terus dieksploitasi. Tugas manusia bukan hanya memanfaatkan kegunaannya, tetapi juga harus tahu dilakukan untuk menjaga keberlangsungan sumber daya alam di muka bumi. Yaitu yang pertama ada satu, kebijakan dalam menggunakannya, artinya hanya menggunakannya sesuai kebutuhan dan tidak secara berlebihan. Contohnya adalah tidak membuang-buang makanan. Yang kedua, selalu menjaga lingkungan tetap bersih, misalnya dengan membuang sampah pada tempatnya sehingga air dan tanah tidak tercemar. Yang ketiga, menanam lebih banyak pohon untuk memudah siklus udara. Yang keempat, mengurangi aktivitas menggunakan bahan bakar secara berlebihan, contohnya dengan menggunakan kendaraan yang rendah polusi seperti sepeda atau motor listrik, dan lebih banyak menggunakan kendaraan umum untuk berpergian. Yang kelima, tidak melakukan eksploitasi berlebihan terhadap alam, misalnya melakukan pembabatan hutan untuk kepentingan pribadi atau pemburu hewan secara berlebihan. Sedangkan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui, sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui adalah sumber daya alam yang jika dipakai terus-menerus akan habis dan tidak dapat diusahakan kembali keberadaannya oleh manusia. Manusia tidak bisa membuat atau memperbanyak keberadaan sumber daya alam jenis ini, baik secara langsung maupun tidak langsung. Manusia hanya bisa melakukan daur ulang terhadap sumber daya alam tersebut. Yang contohnya, yang pertama ada minyak bumi. Minyak bumi adalah sumber daya alam yang dipergunakan manusia sebagai bahan bakar, misalnya dikenal dengan istilah BBM, bahan bakar minyak. Minyak bumi merupakan bahan baku utama dalam pembuatan BBM seperti minyak tanah, solar, bensin atau premium, aftur, pertamax, dan sebagainya. Yang kedua ada batu bara. Batu bara adalah sumber daya alam yang dipergunakan manusia sebagai bahan untuk kepentingan rumah tangga dan industri. Berbeda dengan minyak bumi, walaupun sama-sama dipergunakan sebagai bahan bakar, batu bara dipergunakan manusia untuk bahan bakar rumah tangga dan industri, sedangkan minyak bumi dipergunakan manusia sebagai bahan bakar untuk menggerakkan mesin dan peralatan bermotor atau bermobil. Yang ketiga ada emas dan perak. Emas dan perak adalah batu mulia yang dipergunakan manusia untuk perhiasan dan berbagai macam aksesoris. Emas bentuknya sangat khas, warnanya kuning, mengkilat dan nampak indah. Sedangkan perak warnanya putih, mengkilat. Selain sebagai perhiasan dan aksesoris, emas dipergunakan manusia sebagai acuan atau alat dalam kegiatan
transaksi perdagangan. Yang keempat ada besi. Besi merupakan bahan bakar endapan dan logam yang berwarna putih. Besi berasal dari bahan yang bercampur dengan tanah, pasir, dan sebagainya. Besi dipergunakan manusia untuk berbagai macam kepentingan, mulai dari sebagai bahan dalam membuat berbagai macam peralatan rumah tangga, kendaraan, dan bangunan. Solusi dalam menjaga sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui dari rumah. Yang pertama, menghemat penggunaan sumber daya, misalnya bahan bakar. Jika bisa menggunakan kendaraan umum atau menggunakan jenis kendaraan listrik yang lebih ramah terhadap lingkungan atau sepeda. Yang kedua, melakukan daur ulang barang-barang bekas seperti plastik, kardus, dan berbagai bahan yang bisa didaur ulang lainnya. Yang ketiga, gunakan listrik secara bijak. Yang keempat, menjaga kesuburan tanah dengan tidak membuang sampah sembarangan dan selalu menjaga kebersihan lingkungan. Yang kelima, menanam tanaman terutama pohon-pohonan yang mampu membantu pembentukan sumber daya alam. Selain membantu pembentukan kembali bermacam sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui, juga menghindarkan dari berbagai bencana alam. Yang keenam ada pandai serta bijak dalam mengelola dan memakai sumber daya alam sehingga keberadaan tetap terjaga hingga tahun-tahun mendatang. Jadi, bukan hanya nikmat saja, kita juga dapat menjadi bagian dari program penghematan sumber daya alam sehingga penggunaannya tidak dieksplorasi secara berlebihan sehingga tidak habis dalam waktu yang singkat dan bisa dinikmati generasi yang akan mendatang. Sekian penjelasan dari saya tentang sumber daya alam yang dapat diperbarui dan tidak dapat diperbarui. Jika ada salah kata, saya mohon maaf kepada Allah, saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.